Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu Ibu. Terima kasih Bu. Ngomong-ngomong, kedatangannya Ibu ke sini ada keperluan penting barangkali ini. Iya Bu, gini juga karena saya merasa rindu dengan Ibu, sudah lama kita tidak sharing. Saya juga merasa kurang jika beberapa lama tidak bertemu dengan Ibu sebagai kakanda saya yang sering saya ajak untuk sharing hal-hal yang tentunya mengganjal di hati saya, baik itu di dalam lingkungan kerja ataupun keluarga Bu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kedatangan Ibu ke sini ada barangkali yang ingin ada keperluannya barangkali yang sangat ini kan disampaikan atau Iya gimana? Bu, begini, kalau tidak salah ingat ini sudah 4-5 bulan kita tidak bertemu. Biasanya kan kita memiliki waktu luang mungkin di luar sekolah bertemu, sharing tentang segala hal yang saya rasakan. Terlebih saya sudah menganggap ibu ini sebagai kakak saya yang bisa saya temani untuk sharing. Namun karena kesibukan kita masing-masing ya Bu, mohon maaf sebelumnya karena saya langsung mendatangi Ibu di tempat kerja. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktu Ibu. Oh, alhamdulillah tidak. Selalu ada waktu untuk kita. Kebetulan memang ini hari tidak ada pekerjaan, tidak ada tugas dengan kan. Alhamdulillah saya juga sangat gembira atas kedatangan dibesuk oleh ibu yang cantik, Adinda yang cantik. Ibu yang Ibu supaya cantik. terjalin silaturahmi yang sempat 5 bulan ya kita nggak Iya, ketemu. Bu, iya. Alhamdulillah luar biasa. Banyak Betapa sekali. cantik saja kamu hari ini. Tambah gemuk mungkin Bu ya. Enggak apa-apa, gemuk artinya sejahtera kan. Amin. Iya Bu. Iya. Tapi begini Bu, banyak sekali hal yang beberapa waktu belakangan ini saya hadapi, saya temui yang membuat saya berpikir keras begitu Bu. Khususnya untuk permasalahan yang saya hadapi di sekolah Bu. Begini Bu, langsung saja Bu ya, saya bercerita. Alhamdulillah sekarang ini di sekolah seluruh warga sekolah itu bisa dikatakan semuanya hampir sibuk dengan tugas masing-masing. Tugas pokok tentunya mengajar dan tugas tambahan. Kemudian saya sendiri seperti yang Ibu ketahui, saya sebagai guru bidang studi bahasa Indonesia dan juga membina kegiatan ekstrakurikuler. Sekarang ini saya merasa tugas saya banyak sekali Bu. Saya merasa apakah mungkin manajemen waktu saya yang kurang baik dalam mengelola kegiatan, mengelola waktu saya, sehingga saya merasa sedikit keteteran Bu. Khususnya kami ini kan di SMP swasta yang memiliki tuntutan lain. Jadi ada tuntutan khusus dari yayasan, seperti kita itu mengikuti lomba inovasi namanya. Awalnya inovasi ini dikhususkan bagi karyawan saja, tetapi 2 tahun belakangan ini para guru juga diikutkan dalam kegiatan atau ajang lomba tersebut. Nah, saya merasa kurang bisa membagi waktu Bu, antara tugas pokok saya mengajar, kemudian porsi saya sebagai guru pembimbing, dan juga tugas saya, amanah saya yang diberikan sebagai ketua dalam tim inovasi yang akan maju ke lomba tahun ini Bu, seperti itu. Luar biasa. Alhamdulillah, artinya ini kita termasuk guru hebat dong diberikan Alhamdulillah, karena Bu. terkadang itu pimpinan memberikan amanah kepada salah satu bawahannya karena dia memang dianggap mampu di posisi situ. Cuma mungkin barangkali ada
trik-triknya bagaimana mengantisipasi hal tersebut, bagaimana kita bisa ada mungkin kita punya strategi bagaimana menghadapi semua itu, barangkali ada dari luar biasa itu, tidak gampang itu orang diberi amanah yang terlalu banyak. Begini Bu, tugas pokok mengajar itu kan sudah tentu kita laksanakan tiap hari. Kemudian dengan adanya tugas baru inovasi ini, saya merasa tidak terlalu optimal lagi pada pembimbingan di ekstrakurikuler saya, khususnya pramuka dan seni yang biasa saya lakukan. Jadi sebelum ada inovasi ini, hampir tiap hari saya membimbing anak-anak sepulang sekolah dan juga tambahan jam malam hari. Kadang saya laksanakan di sekolah atau di rumah, seperti itu. Wah, luar biasa ini. Tidak semua, apalagi seorang ibu rumah tangga, bekerja di rumah darahnya tidak gampang itu. Sudah semua orang tidak salah loh, kepala sekolah pimpinan memilih Anda sebagai itu, artinya mampu menjalankan dua-duanya, mampu menjalankan semua kegiatan, tidak semudah itu mendapatkan orang seperti itu. Artinya pimpinan Anda tidak salah memilih dong, artinya bahwa kita memang orang berkualitas di sini. Anda Ibu tahu bagaimana kita melaksanakan ketiga-tiga ini dalam tiap harinya itu tugas yang kita diberikan oleh pimpinan ini. Iya, baik Bu, begini. Untuk tugas pokok mengajar ini seperti biasanya hampir tiap hari saya laksanakan, mulai dari pukul 7.30 hingga pukul 13.50 atau kurang lebih pukul 2 siang. Nah, kemudian untuk pembimbingan ini jadwalnya sudah jelas Bu. Saya biasanya lakukan pada asar pukul 15.30 hingga maghrib. Biasanya saya tambah untuk jam malam ketika saya membimbing lomba. Nah, ini Bu, yang inovasi ini, tugas inovasi ini kan juga bukan tugas yang mudah, karena di dalamnya kita dituntut untuk menyusun sebuah makalah yang kompleks, belum lagi menyusun produk yang menjadi inovasi kita, seperti itu Bu. Luar biasa, sangat luar biasa mantap. Oke, ini dua tugas yang diberikan kan sudah terjadwal. Iya. Bagaimana dengan ini yang satu yang tidak ada jadwal yang tetap yang diberikan itu, dan bagaimana penerapannya? Nah, biasanya saya mencuri-curi waktu Bu, di sela-sela waktu istirahat, kemudian di sela waktu setelah membimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler Bu. Nah, tapi saya mau meminta mungkin pengalaman dari Ibu, terlebih Ibu adalah seorang pelatih yang luar biasa, sudah dikenal di Pangkep, pasti jam terbang Ibu sudah banyak. Mohon berkenan Ibu membagi pengalaman Ibu dalam memanage waktu sehingga kegiatan itu bisa terlaksana semuanya. Kalau saya melihatnya apa yang kamu lakukan, Adinda lakukan itu sangat luar biasa. Cuma kalau saya diminta pengalaman saya bagaimana memanage waktu dengan baik, yang saya lakukan selama ini, kalau diberikan tugas seperti itu, saya memang betul-betul menerapkan itu, memanage waktu. Artinya kapan ada waktu yang saya lakukan, kalau bisa saya lakukan hari ini, kenapa mesti menunggu besok? Kalau saya bisa melakukan jam ini, kenapa saya mesti menunggu jam berikutnya? Jadi saya mempergunakan itu sebaik mungkin, tentunya mendapat dukungan orang-orang yang saya akan temani berkolaborasi partner dalam melakukan kegiatan ini. Tentunya seperti itu saya lakukan, bahwa itu saya kalau bisa jangan menunda-nunda waktu. Kalau kita punya kesempatan untuk menyelesaikan ini, ya diselesaikan. Ini yang tugas yang tidak terjadwal. Kalau yang terjadwal kan otomatis memang sudah ada jadwalnya, sudah jelas. Yang tidak terjadwalnya memang biasa terkadang kita keluar dari terlupa atau nantilah. Tetapi itu yang kalau saya diminta pendapatnya, bahwa itu yang saya lakukan, bahwa kalau bisa saya selesaikan itu hari, kenapa mesti menunggu berikutnya. Jadi berarti insya Allah saya akan mengikuti
ibu ini mengambil pelajaran yang besar dari pengalaman ibu bahwa tidak menunda pekerjaan, dan jika mendapat timing yang tepat untuk mengerjakan tugas, target untuk menyelesaikan, tidak menunda lagi di hari setelahnya atau di waktu setelahnya, karena takut nanti itu akan bertumpuk seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu. Saya merasa sangat terbantu dengan sharing pengalaman ibu. Saya justru mendapatkan pencerahan Bu. Jadi saya bisa menemukan solusi yang tepat bagi masalah yang saya sharingkan ke ibu di awal pertemuan kita hari ini. Sama-sama. Sekali lagi Bu, saya ucapkan terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Saya terima kasih atas kedatangannya. Alhamdulillah berjalan lagi silaturahim hari ini. Iya. Semoga besok-besok ibu tidak kapok dan tidak lelah ya memberikan Alhamdulillah Anda. Datang-datang ke sini sekali-kali juga saya akan berkunjung ke sana. Iya. Gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Saya pamit kalau begitu Bu, silakan. Iya, selamat. Ya, Bu. Setelah saya mengamati tadi proses coaching yang dilakukan Ibu Kartini dengan Ibu Tari, Iya, Pak. jadi di sini saya melihat ada interaksi yang begitu baik, yang dimana ini mengalir begitu air, seperti dalam bahasanya kita menggunakan alur tirta, yang dimana ini mengalir seperti air, seperti itu. Jadi di sini tadi Ibu Tari mendapatkan solusi tentang permasalahan yang dia hadapi, di mana sebenarnya dia masalah intensitas waktu yang dia manage, karena di saat ini dia menjadi seorang pembina, dan di mana juga kali ini dia menjadi menjadi suatu menjadi ketua inovasi di di sekolahnya. Jadi sehingga tadi saya lihat dalam video ini di mana Ibu Tari mendapatkan solusi dalam permasalahannya. Jadi menurut saya hasil dari proses coaching kali ini sangat luar biasa. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Iya, Terima kasih banyak. sama-sama. Selamat siang Bu Kartini, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Pak. Iya. Bagaimana hari ini perjalanan ke sini Bu Guru? Alhamdulillah lancar Pak. Iya, karena kebetulan jarak dari sekolah Ibu dari sekolah kami itu cukup lumayan jauh ya Ibu. Tetapi namanya ada tujuan yang sangat berarti Pak. Ya sejauh apapun itu terasa dekat. Oh, Demi menyelesaikan suatu masalah tentunya. iya. Ibu Kartini ini juga seharusnya sebenarnya dalam permasalahan ini seharusnya saya yang sebagai bertukar pikiran, karena Ibu adalah senior saya mungkin di jurusan saya sebagai guru olahraga. Cuma kan artinya ada barangkali yang saya tahu, kita tidak tahu, ada yang Bapak tahu saya tidak tahu. Maksudnya mungkin kita harus saling mengisi tentunya Pak. Dalam hal ini saya butuh orang yang mengarahkan saya untuk bagaimana masalah saya ini bisa terpecahkan. Iya. Oke, jadi ngomong-ngomong ini tentang masalah Ibu Guru, kira-kira bisa ceritakan tentang apa menurut Ibu, kenapa Ibu Guru ini menganggap ini adalah sebuah masalah? Saya menganggap ini suatu masalah. Oke, stop. Oh ya, jadi ngomong-ngomong Ibu tentang keberadaannya ke sini, bisa tidak cerita tentang apa yang Ibu rasakan saat ini sehingga Ibu menganggap itu Ibu punya permasalahan dalam hal tersebut? Begini, karena kebetulan saya diberikan amanah oleh kepala sekolah dan wakasih ke kurikulum untuk mengajar di kelas 10. Sementara kelas 10 kan itu baru. Ini anak saya punya permasalahan di sini. Ini anak dari segi kemampuan, kebetulan saya guru olahraga. Tentunya di situ sebagai guru olahraga adalah faktor fisik sangat mempengaruhi ya, apalagi di tingkat SMA itu. Ini anak siswa saya kurang antusias mengikuti pembelajaran olahraga, terutama prakteknya. Kalau teorinya dia antusias karena ini anak termasuk pintar. Kalau teori
mah gampang. Tapi di praktek dia agak bermasalah karena ini anak di samping pemalu, baperan, mudah tersinggungkan, terus yang kedua faktor fisiknya itu yang lemah. Tiba di mata pelajaran voli yang tentunya yang dasar, gerak dasar daripada permainan bola voli, di mana saya sebagai guru olahraga Pak, tentunya harus memberikan pembelajaran bagaimana melakukan servis, bagaimana melakukan passing bawah, dan itu. Tapi karena ini anak-anaknya baperan, saya masuk di materi servis itu tidak sama teman-teman yang lain. Dia punya antusias untuk mengikuti pembelajaran itu. Kalau dia saya berikan bola apapun, dia bola voli yang sesungguhnya dia tidak mau, karena itu dia tidak mampu melakukan servis. Semeter pun tidak sampai kalau dia melakukan servis karena lemah fisiknya. Terus dia pemalu, jangan sampai dia lakukan itu, dia justru ditertawakan sama temannya. Itu yang menjadi itu perkiraan saya mengenai saya memperkirakan seperti itu dengan pengalaman anak-anak beberapa siswa sebelumnya seperti itu, karena saya memang keseharian saya pembayaran sebelumnya seperti itu, memang anak bahwa dia pemalu, mudah tersinggung, terus didukung dengan fisik yang tidak ada kekuatan otot begitu untuk melakukan servis seperti itu Pak. Oh ya, jadi selama ini Ibu Kartini melakukan langkah-langkah apa saja dalam melakukan pendekatan ke anak ini? Langkah-langkah yang saya lakukan untuk bagaimana mengantisipasi hal tersebut anak ini, saya lakukan itu bicara empat mata dengan dia, memberikan semangat, memberikan motivasi, bagaimana apapun yang dia lakukan itu saya selalu berusaha menghargai atau memberikan aspirasi, menjempol apapun dia, dan tentunya cuma mungkin saya harus memberikan pemahaman kepada teman-temannya, karena terkadang teman-temannya menuntut dia harus melakukan itu. Jadi saya harus memberikan pemahaman kepada dia bahwa ini anak memang karena kondisi mau melakukan sebenarnya, tapi karena faktor kekuatannya tidak mampu untuk melakukan servis seperti kalian, makanya mungkin saya bisa kasih media lain untuk dia, semacam kertas yang dibuat untuk bola, seperti bola. Yang jelasnya kan kalau seperti di kelas 10 kan itu bukan kemampuan melakukan servis, tetapi bagaimana dia melakukan servis yang beda-beda dilihat dari posisi tangannya, bukan kemampuan dia menyeberangkan bolanya yang dilihat. Nanti di kelas selanjutnya itu yang saya berikan kepada dia pemahaman tentang itu, karena memang ini anaknya baperan, ketawa sedikit saja temannya dia sudah tersinggung. Jadi dia memang harus berikan, mudah-mudahan langkah yang saya lakukan ini Pak nanti dapat berdampak. Dia yang tadinya yang pemalu bisa lebih percaya diri dengan bahwa penilaian sesungguhnya itu bukan dari keterampilan, bukan skillnya, bukan prestasinya, tetapi kemampuan dia melakukan servis itu, bagaimana proses mengirim tangannya. Dan kalau bukan bola yang dibentuk dari kertas, mungkin saya kasih balon, bukan balon, cara melakukan servis yang benar. Dan tentunya saya harus memberikan pemahaman kepada teman-temannya supaya dia merasa bahwa tidak dibeda-bedakan. Kenapa ini dalam hal penilaian dia tidak kami dikasih bola yang sebenarnya dia bola yang dimodifikasi. Tentunya yang seperti itu Pak yang akan insyaallah saya akan lakukan selanjutnya, langkah-langkah pendekatan sama dia dengan pendekatan kepada teman-temannya yang lain.
seperti itu sebelum proses pembelajaran berlangsung. Jadi sudah mungkin saya akan buat kesepakatan kelas sebelum masuk. Jadi tidak ada sistem bully-bully dalam proses pembelajaran. Ya karena mengingat bahwa perasaan kita berbeda-beda. Ada orang gampang tersinggung dengan ada yang tidak seperti itu, dan kita saling menerima satu sama lain dan menghargai satu sama lain. Tentunya itu mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya. Oke, jadi luar biasa sekali yang Ibu yang nantinya akan lakukan kepada anak ini atau peserta didik yang Ibu saat ini, yang dimana memiliki perbedaan yang mungkin seperti itu dari segi psikis, mungkin dia pemalu dan baperan, sehingga pada saat aplikasi sesuai dengan mata pelajaran Ibu kita olahraga, jadi dia pada saat dia aplikasi di lapangan mungkin tidak bisa dia lakukan, akan tetapi kalau pada saat secara materi mungkin dia bisa aktif di dalam mata pelajaran Ibu. Seperti itu Ibu. Oke. Jadi mungkin di sini matikan dulu deh. Iya Pak, seperti itu. Ini anak baperan, fisiknya tidak mau, tapi di dalam materi dia bagus. Seperti itu itulah tadi yang saya sampaikan Pak, mengenai langkah-langkah yang akan saya lakukan Pak ke depannya bagaimana menghadapi anak. Tetapi saya butuh juga, saya mohon Bapak bantuannya untuk sempat ada semacam masukan untuk saya, langkah-langkah untuk kedepannya bagaimana menangani anak ini atau yang semacamnya Pak, yang bisa saya untuk jadikan sebagai panduan saya selain apa yang saya lakukan tadi itu Pak untuk penanganan anak ini tersebut. Ya, baik Bapak Alfiansyah dan Ibu Kartini baru saja menyelesaikan proses coaching yang sangat luar biasa. Saya pikir terjadi kolaborasi yang sangat baik, di mana Bapak Alfiansyah sebagai coaching telah membersamai dari awal sampai proses akhir coaching ini, memberikan kondisi atau menciptakan kondisi yang saya perhatikan sangat nyaman dan sangat akrab. Itu sangat luar biasa sehingga Ibu Kartini sendiri sebagai coach bisa mendeskripsikan atau menceritakan masalahnya dengan leluasa, tanpa terlihat dengan tanpa beban, juga dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot yang diberikan oleh Bapak Piang, sehingga masalah yang dijelaskan Ibu Kartini ini bisa terarah dan bisa terdengar jelas, dan peluang yang diberikan oleh Bapak Pian sendiri untuk mengoptimalkan potensi Ibu Kartini itu luar biasa, sehingga Ibu Kartini mampu berpikir secara kritis, memberikan jalan keluar sendiri terhadap masalah yang diberikan. Hal ini tentunya merupakan optimalisasi potensi diri dari Ibu Kartini ini sebagai coach. Terima kasih Pak. Saya sangat beruntung bisa mendengarkan, menjadi observer dalam proses coaching Bapak dan Ibu ini. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Pian, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu. Iya. Bagaimana ini? Ada angin apa ini? Kebetulan sekali Bapak berkunjung ke sekolah langsung. Biasanya kita bertemu di luar, di jalan. Kebetulan juga saya juga agak rindu sekolah ini. Ya, betul Pak. Mengingat sekolah ini dulunya pernah Bapak tempati mengajar ya beberapa waktu. Iya. Jadi berhubung juga dengan itu saya kesini sebenarnya ingin sharing-sharing dengan Ibu tentang ada sedikit permasalahan yang dimana saat ini saya alami. Mungkin jangan sampai di sharing ini saya bisa mendapatkan pencerahan atau solusi dalam masalah saya.
bagaimana Pak, ini langsung saja mau dibagi kisahnya atau seperti apa sekarang? Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak sekarang aktif mengajar di sekolah mana lagi sekarang setelah dari sini? Kalau saat ini setelah di sekolah ini kemarin saya kan dipindahkan lagi Bu, Iya. diberi amanah oleh perusahaan. Saya mengajar di SMA, kemudian saya mengajar di SD Tomasa 2 dan SMP Tomasa 2. Oh luar biasa Pak ya, 3 sekolah Tiga dengan itu. jarak yang tidak dekat. Luar biasa. Iya. Sebenarnya juga dari sinilah mungkin permasalahan saya Ibu, karena sekarang kan akhir semester, Ya. kita mau kelola nilai anak-anak itu seperti apa. Kebetulan saya kan di SMA sini, yang di Tomasa 1 ini, Iya. saya kan sebenarnya masih jadi wali kelas. Oh gitu Pak ya. Iya, jadi ada satu kelas yang saya pegang saat ini dan saya di situ wali kelas. Dan di mana saat ini cuma satu kelas itu saja yang saya pegang dalam 1 minggu. Jadi saya tidak diberi kelas lain. Jadi yang saya di 1 semester ini cuma anak wali saya saja yang pegang. Yang jadi permasalahan karena saya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat saya harus tetap berada di SD dan SMP Tomasa 2. Oh begitu Pak. Iya, saya lebih berkonsentrasi di sana, difokuskan ke sana. Karena porsi jam mengajarnya mungkin di sana banyak juga Pak ya. Iya, kalau di sana itu Bu, saya ada sekitar 28 jam di sana Ibu. Wah luar biasa. Iya. Lebih dari 24 jam. Iya. Ditambah Ditambah satu lagi yang satu jaraknya sini. jauh sekali dari 2 sekolah yang ada di sana Pak ya. Iya, iya. Jadi itu yang menjadi kendala selama ini Ibu dalam permasalahan saya. Karena di mana saya pada saat ini kemarin kita pada saat penginputan soal, karena soal-soal pengurusan saya dengan antara wali kelas dengan guru mata pelajaran tentang kinerja anak saya, yang mungkin ada yang beberapa anak-anak yang mungkin bermasalah dengan wali kelas, itu yang membuat saya rumit, di mana intensitas saya menjadi seorang guru di sana dengan tingkatan pembelajaran yang cukup tinggi sampai 28 jam. Dan di sini juga saya harus ekstra, jadi terkadang saya kembali dari sana ke sini kalau misalkan ada teguran dari guru tentang bagaimana ini ada anak walinya yang bermasalah, mungkin seperti itu. Mohon maaf kami berikan dulu. Iya baik Pak, wah, luar biasa kesibukan yang memang menguras tenaga apalagi waktu, luar biasa Pak ya. Untuk kesibukan yang sebanyak itu Pak, tidak ada jam pelajaran yang terbentur. Alhamdulillah untuk saat ini saya tidak terbentur ya, karena di sana kapasitasnya kita kan belajar di sana mulai untuk di tingkatan SD kita itu jam mengajarnya itu paling tinggi itu jam 1.20, terkadang di kelas rendah itu 11.55 dan 11.20 itu kita sudah pulang. Iya. Kalau untuk kelas 1 di hari Senin dia itu jam 11.20 itu sudah pulang. Nah di kelas 3 dia itu 11.50 itu sudah pulang Bu. Jadi di situ terkadang di celah waktu itu ketika ada anak murid saya atau anak wali saya yang bermasalah, saya gunakan untuk kembali ke sekolah ini, ke Tomasa 1. Nah, di situ saya kembali gunakan, akan tetapi kendalanya dari situ ya saya terkadang harus cekok kembali ke sana. Dan jaraknya ini kurang lebih sekitar mungkin lebih dari 30 km. Iya. Luar biasa Pak ya. Untuk hal itu otomatis memakan tenaga yang banyak, waktu yang tidak sedikit. Tetapi saya mendengar tadi cerita Bapak bahwa seperti itu pembagian kegiatannya, jam mengajarnya itu sudah luar biasa Pak ya. Alhamdulillah tidak ada yang terbentur satu sama lain. Ini hanya tinggal bagaimana kita menyiapkan tenaga, kesabaran
dan sudah pasti biaya Pak ya, biaya transport juga yang tidak sedikit pastinya karena harus bolak-balik. Terlebih ada satu kelas yang merupakan anak wali. Nah, biasanya Bapak sampai hari ini kendala yang dihadapi itu seperti apa Pak? Ya, yang lebih cenderung saya menganggap kendala itu yang agak rumit ketika ada seorang guru mata pelajaran yang mungkin anak saya kan biasanya saya sekedar berkomunikasi langsung dengan beliau bahwa anak ini bermasalah seperti ini, tapi ada juga beberapa murid tidak bisa, harus seperti ini, harus seperti ini, jadi mempersulit lagi saya. Jadi itu yang membuat saya harus kembali ke sini dan cari anak itu dan buat lagi pertemuan dengan guru tersebut. Bagaimana menciptakan atau mencari solusi dalam permasalahan nilai anak tersebut. Jadi setelah itu saya kembali lagi ke sana, dan setelah saya hanya untuk cek log dan kembali lagi ke sini karena kebetulan saya kan tinggal di Tonasa 1. Jadi itu sebenarnya ya membuat ya beban kerja yang cukup. Tapi kalau misalkan guru tersebut hanya meminta agar tugasnya dikumpulkan, saya rasa mungkin anak ini bisa langsung ke gurunya, mungkin seperti itu. Baik Pak, saya pahami. Jadi hal tersebut biasanya terjadi pada saat waktu-waktu mendekati penilaian akhir semester, atau itu terjadi pada keseharian pembelajaran biasa Pak? Enggak, jadi ini di bulan terakhir ini, ini baru saya rasakan. Tapi untuk sebelum-sebelumnya kan kita masalah hanya kedisiplinan, tidak ada terlalu begitu intens dengan wali kelas dengan anak didiknya, itu kan tidak terlalu begitu intens. Akan tetapi pada saat ini di menjelang ujian akhir semester ini, di mana saya betul-betul harus lebih memperhatikan anak murid saya dalam penilaiannya terhadap guru-guru mata pelajaran lainnya. Jadi ketika saya mendapat laporan dari guru, otomatis cepat saya tindaki sebelum nanti selesai semester, mungkin seperti itu. Luar biasa sebenarnya, cara yang sudah dilakukan di awal itu sudah luar biasa, dan usahanya Bapak Pian menunjukkan bahwa Bapak Alfiansyah ini adalah wali kelas yang sangat peduli dengan apa yang terjadi pada anak walinya. Dan di sisi lain juga Bapak Pian ini adalah guru yang terkenal respect, dikenal respect pastinya antar rekan sejawat, karena Bapak Pian tidak begitu saja meninggalkan permasalahan atau bersikap acuh tak acuh terhadap permintaan respon sebenarnya yang diminta oleh guru-guru bersangkutan. Buktinya Bapak Pian sendiri dengan seluruh keterbatasan dan tenaga yang dimiliki tetap melakukan konsultasi dan konseling dengan anak walinya, dan juga menjalin komunikasi guru, dan juga mungkin tidak jarang kepada orang tua jika hal tersebut diperlukan ya Pak ya. Baik Pak, itu sudah sangat menjadi solusi yang ini sebenarnya. Namun menurut Bapak Pian sendiri, hal apa yang Bapak Pian bisa lakukan sehingga hal ini bisa optimal? Kalau dari Bapak Pian sendiri, menurut Bapak Pian bagaimana menyikapi kondisi ini? Kan istilahnya Bapak Pian sendiri yang mengetahui bagaimana proses waktunya Bapak Pian, kemudian bagaimana kondisi atau atmosfer lingkungan kerja Bapak Pian di sekolah yang di Tonasa 1 ini. Nah, bagaimana kemudian kira-kira Bapak Pian itu membuka peluang atau peluang terhadap solusi yang kira-kira Bapak Pian sendiri bisa tawarkan terhadap kondisi Bapak Pian ini? Kemarin saya sempat, setiap saya mau pulang, terkadang saya harus meminta izin kepada kepala sekolah yang bersangkutan yang di SD yang saya tempati mengajar di sana. Jadi kepala sekolahnya bilang, seharusnya ini kamu tidak menerima lagi jabatan untuk menjadi seorang wali kelas di sana, karena di mana intensitas jam mengajar di sini begitu tinggi, dan di mana harus kita bolak-balik dengan jarak yang gara-gara dengan ceklok. Jadi kemarin Bapak Kepala Sekolah di sana itu memberikan solusi dan membantu saya
Bila nanti ketika saya naik ke yayasan, nanti saya coba berkomunikasi bahwa sekiranya mungkin Bapak Alpian ini ketika misalkan dia harus ke sana ada urusan dengan anak walinya, mungkin ceploknya bisa ditutup di SMA tersebut. Nah, jadi saya kemarin diberikan solusi dengan kepala sekolah, dan kalau misalkan juga bisa nanti pada saat di semester selanjutnya mungkin jabatan wali kelas ini kalau bisa saya serahkan kepada guru yang lain, sehingga tidak membuat saya seperti ini lagi karena faktor jarak yang mungkin yang begitu jauh, dan mungkin masalah kualitas saya nanti dengan anak-anak juga secara pendekatannya juga kurang begitu efektif karena dalam 1 minggu saja saya bisa mengontrol anak wali saya mungkin. Luar biasa Pak. Apa yang dilakukan oleh Bapak Pian ini dengan berusaha berkomunikasi dengan kepala sekolah, saya rasa sudah merupakan pintu keluar dari masalah yang dihadapi Bapak Pian ini. Terlebih alhamdulillah kepala sekolah Bapak Pian di tempat mengajar yang jam mengajar Bapak Pian itu banyak di sana, alhamdulillah responsif ya Pak, bahkan mencari jalan untuk berkomunikasi ke atasan yang lebih tinggi, sehingga nanti Bapak Pian mendapatkan kondisi-kondisi yang lebih nyaman lagi sebagai seorang guru, dan tentunya bisa optimal di sekolah induk kalau bisa dikatanya, karena Bapak Pian lebih banyak jam di sana. Kalau induk Ibu, sebenarnya induk saya masih di SMA. Masih di sini. Iya, cuma tetapi secara porsi mengajar tetap di SD, jadi di kepala sekolah. Saya jadi semua di 3 kepala sekolah ini ya saya selalu berkomunikasi. Seperti itu. Cara Bapak Pian atau apa yang dilakukan Bapak Pian ini sudah sangat bagus sekali ya Pak ya, karena Bapak Pian senantiasa menjaga komunikasi dengan atasan, bahkan kepada ketiga sekolah yang Bapak sendiri tempatnya mengajar, luar biasa menjalin komunikasi, dan tentunya respon yang diberikan itu tidak lain karena Bapak Pian sendiri, sikap yang Bapak Pian tampilkan atau nampakkan di depan atasan adalah betul-betul kinerja Bapak Pian yang utamakan, sehingga mungkin sehingga pemimpin Bapak Pian ini, kepala sekolah Bapak Pian tidak sampai hati sebenarnya melihat kondisi Bapak Pian seperti ini. Ya, begitu saya rasa Pak, bahwa apa yang Bapak Pian sudah jalani ini adalah sebuah solusi yang sudah mantap, tinggal mungkin hasilnya nanti kita tunggu bersama dari komunikasi kepala sekolah dengan yayasan. Kita harapkan semoga kebijakan yang nantinya menguntungkan Bapak Pian, sehingga optimalisasi Bapak Pian sebagai guru bidang studi penjas bisa lebih maksimal. Saya juga Ibu, dalam diskusi kali ini saya terima kasih karena dimana Ibu memberikan pencerahan kepada saya tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Mudah-mudahan dalam diskusi ini hari ini saya berusaha menjadi sabar lagi dan berusaha tenang untuk menunggu hasil keputusan dari pimpinan, dan sabar untuk menjalani hal yang seperti ini, karena mudah-mudahan ini tidak berlangsung, karena hal ini terjadi di akhir semester saja mungkin. Iya, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas tetap semangat Pak, jaga kondisi. Bapak Pian adalah seorang guru inspiratif untuk semua rekan-rekan tentunya, terlebih di 3 sekolah yang Bapak Pian tempatnya mengajar, di luar biasa Pak. Oke, makasih banyak. Iya Pak, semoga pengalaman kita masing-masing memberikan kita pelajaran baik ya di profesi kita, sehingga kita tetap menjadi guru yang bersemangat dan tidak mudah pantang menyerah terhadap kondisi-kondisi kekurangan kita. Siap. Ya, Pak. Saya mengamati tadi apa yang dilakukan antara coach dengan coach, bahwa apa yang penerapan dalam sesuai dengan alur Tirta, bahwa coach sudah menjalankan fungsi dengan baik, yaitu dia menjadi pendengar,
mengarahkan dan memberikan pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga apa yang menjadi permasalahan daripada coach itu sendiri bisa teratasi dengan baik. Dia yang memikirkan apa yang dia sendiri yang memecahkan masalah yang tadinya bisa yang jadikan suatu permasalahan lewat arahan daripada coach itu, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ini sangat luar biasa menurut saya, bahwa kolaborasi yang bagus di mana menerapkan dirinya sebagai coach, sebagai pendengar, dan memberikan pertanyaan yang arah berbobot dan bagaimana dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Saya kira itu dari saya sebagai pengamat. Cukup sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama.